بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Pas ini di dalam masjid, ya. Kata Rasulullah, ada 3 amalan yang pasti diterima. Pinter atau tidak, salah atau benar, 3 amalan ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal nanti setelah kita meninggal dunia. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Kata Rasulullah, membaca Al-Quran itu walaupun terbatah-batah mendapat 2 pahala setiap 1 huruf. Itu terbatah-batah. Mau benar makhrajnya, mau salah, mau tahu tajwidnya, mau tidak, mendapatkan 2 pahala. Tapi bagi yang pintar, yang tahu makhraj, yang tahu tajwid, yang tahu arti, mendapatkan 10 pahala per 1 huruf. Ini sudah berapa huruf yang kita baca. Yang benar kan juga sama. Yang kedua adalah membaca sholawat. Kata Rasulullah, kullul a'mali fiha al-maqbulun wal mardudun. Setiap amal manusia itu kadangkala ada yang diterima, ada yang ditolak, ya. Illa sholata alayya, kecuali membaca sholawat kepada. Ini ringan sekali, ya. Fa innaha maqbulatun wairu mardudatin, karena baca sholawat itu tidak akan ditolak, pasti diterima. Mau ikhlas, mau tidak, mau sambil jalan-jalan, yang penting enggak di dalam WC. Ini jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah menghadiri majelis ilmu. Sehingga orang yang menghadiri majelis ilmu ada jaminan dari Rasulullah, dia berangkat sampai pulang, belum nyampe rumah, meninggal, dijamin mati syahid. Ya, itu jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena majelis ilmu ini sama dengan Raudhatul Jannah. Ya, taman surga dunia, ya ini majelis ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti biasa, pertama saya akan menguraikan masalah fikih, ya. Nanti yang kedua masalah tasawuf. Karena orang ibadah itu antara fikih dan tasawuf tidak boleh dipisah-pisahkan. Tasawuf aja, amalannya, sholatnya salah, enggak diterima. Sholat aja benar, tapi hatinya enggak ke Allah, juga enggak diterima. Harus saling mengaitkan. Pada kali ini saya akan membahas masalah haramnya sholat.
Ini sholat tapi haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Tahrumus sholati allati laisa laha sababun muqaddamun wala muqarana fi khamsati awqatin. Jadi ada 5 tempat, 5 waktu yang mana sholat itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat haram. Makanya harus tahu ilmunya biar tidak mendapatkan keharaman dari Allah. Yang pertama adalah ingda tulu'is syamsi. Ketika terbit matahari itu diharamkan sholat. Tapi ini ada istisna. Kalau orang ngaji nahwu, istisna itu adalah pengecualian. Ya, laisa laha sababun, yang diharamkan tadi adalah sholat yang tidak ada sababnya. Contoh, kita pernah bernadar, ya, seandainya saja istriku melahirkan. Begitu mendapatkan berita, saya langsung mau sholat sunnah. Pas tulu'i syamsi, munculnya matahari, dapat berita. Bang, yang gitu. Anak kita lahir. Subhanallah, alhamdulillah. Langsung dia ke masjid, langsung sholat. Itu namanya ada sabab. Ya, sababnya apa? Yaitu kita bernadar. Ya, keduanya, kita ini lama ngelamar kerja nggak diterima-terima. Ya, tiba-tiba pas waktu diharamkan sholat, kita pernah berjanji sama Allah, ya Allah, kalau andaikan saja saya diterima kerja, saya mau sholat sunnah 2 rakaat. Itu namanya ada sebab. Jadi walaupun pas munculnya matahari itu diperbolehkan sholat. Karena di sini konteksnya laisa laha sababun, yang diharamkan itu yang enggak ada sabab. Tadi pertama adalah ketika munculnya matahari hatta tarfa'a qadra ramhin, sehingga matahari itu agak tinggi sedikit, kira-kira sepenumbak. Artinya bayangan kita sudah nampak, ya. Pas keluarnya matahari dilarang sholat, itu haram. Sholat isyraq setelah qadra ramhin. Pas munculnya matahari dilarang sholat. Isyraq itu waktunya seandainya terbit matahari jam 6, dia harus jam 6:15. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa indal istiwa'i, dan ketika matahari ada di atas kepala kita, pas tengah-tengah waktu zuhur, itu diharamkan sholat, ya. Fi ghairi yaumil jum'ati, kecuali hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat, walaupun pas matahari persis di atas kita, itu boleh sholat sunnah. Karena kita harus sholat tahiyatul masjid atau qobliyatul jum'ah, ya. Agak kelepotan dikit, belum sembuh benar. Selanjutnya adalah wa inda asfarin, ketika ada awan kuning menjelang maghrib, ya. Wa indal asfarin hatta taghruba syamsu, sehingga matahari terbenam. Jadi ketika menjelang maghrib ada nampak awan warna kuning, itu diharamkan sholat. Makanya ada bahasa di dalam kitab, diharamkan sholat sunnah setelah sholat asar. Ya, itu karena menghindari apa, ya? Kecuali ada sabab. Bagi yang takmir masjid atau pengurus masjid, dia dari luar, kan setiap masuk masjid harus sholat tahiyatul masjid. Nah, itu namanya ada sabab, habis sholat asar pun tidak apa-apa. Atau
ada orang meninggal yang harus disolatkan walaupun habis asar, boleh kita sholat sunnah. Itu namanya ada sebab. Ya. Selanjutnya adalah wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu. Setelah sholat subuh diharamkan sholat sunnah. Hatta tatlu'a syamsu, sehingga matahari terbit. Lalu sholat isyraq namanya ya. Nggak boleh, habis sholat subuh nggak ada sholat sunnah ya. Kecuali ada sabab seperti yang tadi saya bilang. Ada orang meninggal, kita ada nadar ya, atau kita sudah habis sholat subuh olahraga, kalau pengurus masjid masuk masjid lagi sholat ikroman li masjid, tahiyatul masjid ya. Itu boleh. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar hatta taghruba, sehingga matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, masuklah waktu sholat maghrib, kita sholat qobliyatal maghrib. Walaupun sebagian ulama ada yang tidak memakai sholat qobliyatal maghrib, dan itu sebenarnya pengecualian di dalam fikih. Kalau waktunya mepet, tidak boleh sholat qobliyatal maghrib. Tapi kalau waktunya ada, diperbolehkan. Selanjutnya saya akan membahas masalah sujud ya. Karena sunahnya orang taklim kalau di masjid harus bahas masalah sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syaratnya sujud ada 7. Ini pernah saya bahas. Ini karena di masjid saya ulang. Ya. Kenapa saya bahas? Karena sujud itu sangat penting sekali. Kata Allah di dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nanti di padang mahsyar manusia itu ngumpul, tumpuk bleb, dari zaman Adam sampai zaman Adam Malik sampai hari kiamat, semua ngumpul jadi satu di padang mahsyar untuk menanti hisab. Kita ke surga kah? Kita ke neraka kah? Itu belum jelas sebelum dihisab. Sehingga kalau kita enggak punya ya simahum fil wujuhihim min athari sujud, Rasulullah akan payah mengenali kita. Itu umatku atau bukan, kata Rasulullah. Karena apa? Enggak ada simahum, enggak ada tanda di keningnya ini bahwa anak ini pernah sujud waktu di dunia. Karena Rasulullah akan mengenali umatnya nanti di padang mahsyar. Kita enggak perlu tidak ya Rasulullah, aku ini umatmu, itu tidak perlu. Dari kejauhan nampak kelip-kelip walaupun sedikit, ada nur di wajah kita. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada bekas sujud di muka kita. Makanya kemanapun kita pergi, kalau bisa deketin dulu masjid dan sujudlah di situ. Makin banyak kita sujud di tempat masjid manapun, itu nanti akan menjadi saksi apabila kita terlalu banyak kotornya, terlalu banyak dosanya, sehingga kita dijerumuskan ke neraka. Masjid yang tempat kita sujud ini akan menjadi saksi. Dia akan protes sama Allah. Ya Allah, itu hambamu kenapa disiksa? Aku ini saksinya, dulu dia pernah sujud di masjid Baitul Salam Arira. Itu Bapak ya. Makanya kemanapun cari pertama kali masjid. Syaratnya sujud di sini sab'atun, ada 7 perkara ya. Wa ayasjuda ala sab'ati a'dha'in. Orang itu bersujud memakai 7 anggota badan ya. 7 anggota badan, ini syariat ya. Ini syariat. Kita belum ngomong masalah hakikat ya. Ada orang yang bilang yang penting hati kita sujud, enggak perlu sujud.
karena hati kita sudah super, itu enggak benar. Kalau begitu Rasulullah sudah paling dekat sama Allah, sujudnya setiap malam berapa kali? Ya, kalau ada orang ini adalah banyak ini jamaah yang katanya ngaji sifat 20, sujud enggak perlu katanya. Yang penting hati kita sudah sujud, sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajib kita perangi karena sesat. 7 anggota badan, pertama jidat, kedua telapak tangan, 1, 2, 3, keempat, kelima lutut, ya, keenam adalah telapak jari kaki. Itu wajib, nanti saya jelaskan. Wa ang takuna jabahat tuhu maksyufatan, ya, bahwasanya orang bersujud itu wajib jidatnya dibuka. Kalau pakai peci atau istri kita sujud pakai mengkena, tidak boleh ini tertutup sesuatu apapun, walaupun sehelai rambut tidak boleh. Makanya bagi orang yang rambutnya panjang diwajibkan memakai peci. Peci ini bukan perintah, bukan syariat. Ini hanya untuk apabila kita sujud rambutnya menghelai ke bawah dan menghalangin kita ke tempat sujud. Jadi ini bukan, nggak ada perintahnya nih. Karena kita rambutnya panjang dan membuka jidat itu wajib, memakai peci menjadi wajib. Hukum asalnya tidak ada perintahnya. Tapi kalau rambut kita panjang, kita sujud begini, nempel ke sini tidak sah. Ini aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Islam. Apa itu Islam? Islam adalah sebuah aturan yang mana aturan tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah Islam, ya. Yang keduanya adalah wa tahammulu bi ra'sihi, hendaknya jidat kita ditekan saat sujud. Jangan remeng-remeng. Tekan. Ini aturan. Sehingga bagi orang yang banyak sujudnya, karena dia mungkin nggak punya sajadah yang mahal, sininya sampai nampak, ya. Tapi yang dimaksud Allah itu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nur nanti di padang mahsyar yang sebagai tanda itu bukan karena jidatnya hitam, karena ada nur, ada cahaya di sini. Ya. Itu yang nomor 3. Selanjutnya adalah wa adamul huyi li ghairihi. Hendaknya saat sujud jangan seperti binatang lagi jerum. Apa binatang jerum? Depro. Jadi gini, kita sujud itu nggak boleh begini. Nggak boleh, ya, harus begini. Kalau binatang lagi apa namanya, dekem, lagi istirahat itu kan gini dia. Kambing, anjing, kucing kan gitu. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Selanjutnya adalah wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Hendaknya kita sujud tidak boleh memakai alas pakaian yang kita pakai. Contoh, kita sholat memakai rida. Tahu rida sunnah, ya? Sunnahnya rida adalah diselempangkan di pundak kiri. Selanjutnya dikalungkan. Tadi yang sudah dibuka, mungkin ada bapak-bapak yang pakai imamah. Apa namanya imamah itu? Surban yang besar, itu hendaknya didiriin. Karena di saat kita sujud, jangan sampai imamah ini nyampe duluan ke tempat sujud, sehingga ini yang nggak nyampe. Makanya kadang-kadang ada orang pakai surban, imamah besar, tapi ilmunya kurang. Ya, sehingga saat dia sujud akan menghalangi jidat kita ke tempat sujud. Ya. Jadi kalau kita pakai rida yang kita kalungkan ke dalam leher kita, saat kita sujud
itu tidak boleh dibuat alas sujud. Apapun yang melekat pada badan kita, pada tubuh kita, itu tidak boleh menghalangi tempat sujud. Enggak boleh menghalangi jijat kita untuk bersujud ke tempat sujud ya. Contohnya atau baju atau jubah yang panjang atau ridak. Seandainya lantainya itu kotor, bagus ridaknya kita ambil buat tempat sujud, lalu kita buat sujud. Sehingga apapun yang kita pakai di tubuh kita tidak boleh menghalangi jidat kita untuk bersujud. Ini adalah syarat. Kenapa? Saya jelaskan karena kita ini nanti biar dikenali oleh Rasulullah di padang mahsyar mudah. Kita punya nur di wajah kita ya. Apabila nur itu tidak ada, bagaimana Rasulullah mengenali kita? Kita terlihat, oh ya Rasulullah, aku dulu sering bersolawat. Gimana aku mengenali kamu? Wong kamu nggak ada nurnya. Itu nanti di padang mahsyar ya. Selanjutnya adalah wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Hendaknya saat kita bersujud betul-betul dinaikkan pantat kita dan ditundukkan kepala kita. Jangan sampai kita sujud, kata orang Jawa, ala ora begini. Itu tidak boleh. Kita harus begini. Allahu Akbar. Semaksimal mungkin pantat kita dinaikkan ke atas. Ini aturan, makanya saya contohkan karena wasiat guru saya dulu di saat mengajar hendaknya dicontohkan biar detail. Ini sepele nampaknya, tapi sangat penting sekali. Kita sholat capek, jengkelat-jengkelit, tapi salah tak ada guna. Ya, kita kerja aja di PT, di perusahaan, kerjaan kita jelek, kita kena tegur sama leadernya, sama pengawasnya. Bahkan kalau dilaporkan ke bos, bisa dipecat dan tidak mendapat gaji. Apalagi kita kepada Allah kerjanya kok asal-asalan. Padahal kerja kita di dunia ini adalah representasi untuk nanti di akhirat. Kita mau senang mau enggak, ketentuannya di dunia ini. Ya, kalau di dunia ini kita nol, enggak ada kerjaannya, kita kembali ke sana juga enggak punya apa-apa. Ya. Selanjutnya adalah hendaknya bersujud itu harus memakai telapak jari kaki. Maaf ya Pak ya, saya contohkan. Gini. Ini maaf nih. Saat kita sujud, ini telapak jari kaki ini adalah syarat harus nempel ke tempat sujud. Tidak boleh asal-asalan begini. Nah, malas sekali kita menghadap Allah, malas asal-asalan. Harusnya begini. Nah, semua telapak jari kaki kita harus menampak ke bumi. Ya, kecuali bagi yang sudah punya asam urat itu tidak dipaksa. Karena Allah itu mempermudah, tidak mempersulit. Ini bagi yang normal, yang badannya sehat. Ya, karena kita nggak bisa sholat berdiri pun diperbolehkan untuk duduk, nggak bisa duduk kita diperbolehkan untuk baring. Ya, ini teks ini bagi orang yang sehat dan badannya normal. Ya, yang terakhir adalah wa tumakninatu dan tumakninah fihi di dalam sujud. Tumakninah itu taskunu biqadri harokatin, diam sejenak di antara pergerakan. Ya, jadi Allahu Akbar, nggak boleh langsung begini lagi. Pernah melihat sholat tarawih di Jawa Timur? Ya, yang 2 rakaat hanya berapa detik? Ya, Allahu Akbar. Tumakninah itu adalah rukun. Rukun itu adalah
sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam sholat. Apabila rukun tidak dilaksanakan, maka sholatnya nol, nggak sah. Karena ada salah satu rukun yang tidak kita laksanakan, ya. Nanti lain waktu kita bahas apa rukun-rukun sholat. Yang sering kejadian adalah tahiyatul awal. Itu bukan rukun. Itu adalah sunnah ab'ad, ya. Tahiyat awal itu bukan rukun. Apabila kita lupa, ini saya terangkan. Misalkan seorang imam lagi ngimamin, mungkin dia lagi banyak pikiran, dia lupa menjalankan atau membaca tahiyat awal. Ya, apabila kondisi imam lagi begini, jamaah bilang subhanallah, kita boleh duduk kembali, lanjutkan tahiyatul awal. Tapi apabila imam sudah iktimam, berdirinya sudah sempurna begini, jamaah bilang subhanallah, kita tidak boleh lanjut tahiyat lagi balik, ya. Kita lanjutkan aja sholat kita. Terus bagaimana ihwalnya jamaah atau makmum kita, ya? Jamaah boleh mengikuti imam, tidak memakai tahiyatul awal, atau jamaah boleh melaksanakan tahiyat awal. Terus bagaimana ihwalnya imam? Imam harus menanti kira-kira jamaah selesai tahiyatul awal baru dia rukuk, sehingga jamaahnya mengejar. Kadang-kadang banyak kejadian jadi imam tapi nggak ada ilmunya, ya. Udah berdiri sempurna, subhanallah, duduk kembali. Ya, terus nanti karena tasyahud awal ini adalah sunnah ab'ad, ya, sunnah yang diharuskan dilaksanakan, di akhir sholat kita membaca sujud sahwi 2 kali. Subhana mala yanamu wala yashu 2 kali. Ini untuk mengganti tahiyat awal tadi yang kita lupa. Ini adalah ilmu, ya. Makanya kalau kita mau jadi imam, hendaknya belajar fikih benar-benar. Walaupun kata Rasulullah, kalian boleh berimam dengan siapapun, yang penting dia pernah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mau pinter mau enggak, kita boleh berimam, ya. Tapi hendaknya kita harus tahu gimana ikhwalnya kalau imam salah, bagaimana caranya, itu harus ngerti, ya. Mungkin ini dulu karena ini sudah selesai, karena udah malam juga, ya. Jadi apabila yang mau bertanya boleh. Sebenarnya saya mau menjelaskan masalah tasawuf dikit, tapi kayaknya waktu sudah nggak memungkinkan, nanti bosan. Ngaji itu walaupun sebentar tapi materinya jelas, ya. Lama-lama kita jenuh, malah nggak didengerin, akhirnya nggak jelas apa yang dibicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada uzur, nazar, boleh kan? Terus yang marbut masjid, ya kan? Terus bagaimana kalau kita sana kerja nih, contohnya asar lah, ya. Itu jam sholat asarnya jam 5 gitu. Oh, itu termasuk nggak kategori sholat haram? Yang dimaksud yang nggak boleh sholat itu adalah kita sudah sholat asar, terus sholat sunnah lagi, itu tidak diperbolehkan bila tidak ada sebab, ya. Tapi kalau kita belum sholat asar, walaupun sudah menjelang maghrib, selagi awan warna kuning belum hilang, kita masih boleh ngejar. Walaupun itu adalah waktu karohah. Waktu karohah itu waktu yang nggak disukai Allah. Karena makruh itu artinya dibenci, tidak disukai. Ya, kita ada waktu tahlil,
waktu halal yaitu in time atau on time, ada waktu karohah yaitu waktu yang dibenci Allah, ada waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Kapan itu waktu tahrim? Waktu tahrim apabila sudah hilang, kalau sholat asar sudah hilang waktunya, awan kuning di langit ditengok sudah nggak ada. Karena zaman dulu tidak ada jam, jadi cara menandainya dengan matahari. Wallahu a'lam bishawab. Waktu perubahan matahari menjelang maghrib itu apa benar ya Ustaz? Itu setiap amalan manusia itu diangkat ke langit. Ya, Benar Ustaz? sebenarnya bukan itu. Waktu menjelang sholat maghrib itu para setan, para jin dilepaskan oleh Allah. Ya, kalau waktu amalan manusia diangkat ke langit itu turfa'ul a'mali fi ithnani awqatin, dalam dua waktu. Pertama adalah antara sholat asar dan sholat maghrib, karena itu pergantian shift malaikat. Sehingga saat malaikat laporan, ya Allah, hamba ini ketika aku tinggalkan dia lagi di masjid sholat. Dan malaikat satu yang shift malam, ya Allah, hambamu ini di saat aku datang dia juga lagi sholat. Begitu juga subuh, waktu subuh itu waktunya juga malaikat melaporkan, itu yaumiyah ya, yang amalan yaumiyah diangkat antara asar dan maghrib dan sholat subuh. Makanya kalau kita sholat subuh dari isya sampai subuh, walaupun kita tidur ngorok, itu dinilai beribadah semalam suntuk. Ini maaf masih agak keliputan, belum benar ngomongnya. Tapi paham kan? Paham ya? Apalagi yang mau ditanyakan? Bagaimana kita seandainya ada jemaah sholat subuh, habis sholat subuh, dia masih sholat sunat lagi. Kalau mau kita tegur nanti nggak enak pula. Mungkin gini. Contohnya begini. Kita ini kan pernah menjadi orang jahiliyah misalnya. Lama nggak pernah sholat. Sehingga cara membayarnya, setiap sholat kita harus ngulang 2 kali. Yang satu sholat ada tepat waktu, yang satu sholat qadha. Contoh, kita bertahun-tahun meninggalkan sholat, sehingga habis sholat asar pun atau habis sholat subuh pun, kita sudah sholat subuh, kita berdiri lagi sholat qadha yang selama ini kita tinggalkan. Itu diperbolehkan. Itu namanya ada sebab. Tadi yang nggak boleh itu adalah laisa laha sababun. Tidak ada sebabnya. Ya, kalau ada sebabnya diperbolehkan. Banyak itu yang kayak gitu. Dulu waktu belum kenal pengajian, nggak pernah sholat, begitu dia tobat, hijrah, semua sholatnya harus dibayar. Jadi sholatnya 2 kali terus. Udah sholat subuh, pulang kita ke rumah sholat lagi. Kalau di masjid malu kan, kadang-kadang nggak punya rumah, masjid aja nggak apa-apa, biarin aja orang anggap ini orang bodoh kali ya. Sholat subuh, sholat sunnah. Mungkin juga kita nggak boleh suudon, mungkin juga dia ada sholat qadha-nya yang harus dibayar. Ya, jadi jangan asal suudon, Menuduh. ini menuduh gitu kan. Ya, Selama kita tinggalkan harus dipotong. Makanya hitung-hitungan tahun aja, kalau hitungan jelasnya nggak tahu, aku tarik dari tahun sekian nggak sholat sampai tahun sekian, udah bayar terus sampai kita meninggal. Insya Allah, karena kita sudah tobat, kan Allah menerima tobat hambanya yang mau kembali kepada Allah, nggak ada tolakan sama Allah. Ya, Allah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.